Seorang pria kulit hitam dengan tangan terpotong dilelang di atas panggung kayu, dan bosnya hanya menginginkan 200 yuan. Tetapi tidak ada pria kulit putih yang mau menawar. Karena semua orang tahu bahwa pria kulit hitam seperti itu tidak akan dapat bekerja. Ketika dia membelinya kembali, dan hanya akan membuang-buang beras. Kemudian, bos mengeluarkan gadis kulit hitam. Dengan lantang memperkenalkannya kepada semua orang. Nama gadis itu adalah Ani, dia baru berusia 18 tahun, dan dia masih bisa bekerja selama bertahun-tahun. Kali ini, orang kulit putih menawar satu demi satu, dan Pete juga menyukai Ani. Dia membujuk bosnya untuk membelinya kembali. Kebetulan bosnya kekurangan pembantu, jadi dia membeli Ani seharga 275 yuan. Kembali ke peternakan, Pete datang untuk menjemput Ani. Tanpa diduga, Ani sangat emosional dan terus memukulinya. Pete dengan paksa membawanya ke kamar. Diserahkan ke pelayan tua di pertanian untuk merawat Ani. Pete tidak perlu memikirkannya, dan Ani pasti menderita siksaan yang tidak manusiawi di pertanian. Ketika Ani sembuh, bos memberikannya kepada saudara perempuannya yang sudah menikah. Ani adalah seorang pembantu, jadi dia harus tinggal bersamanya. Sebelum pergi, Pete menemukannya, memberinya karangan bunga, dan menyatakan cintanya. Ini adalah pertama kalinya Ani menerima hadiah, dan dia sangat terharu. Sayangnya mereka adalah budak orang kulit putih dan tidak memiliki kebebasan. Betapapun enggaknya mereka tetap harus berpisah. Pete adalah seorang pendeta yang dilatih oleh bos. Terutama bertanggung jawab untuk berkhotbah kepada orang kulit hitam. Lalu membiarkan Alkitab memaksa mereka bekerja untuk orang kulit putih. Pada hari itu, Pete datang ke sebuah gereja. Tangan dan kaki, saya tidak berharap bertemu Ani di sini. Keduanya saling memandang dengan penuh kasih sayang. Setelah pidato, keduanya pergi ke lapangan untuk berkencan. Pete memberi Ani tanda dari keluarganya dan melamarnya. Tetapi Ani tidak menyetujui Pete. Dia harus kembali dan mendapatkan persetujuan bosnya. Pada hari ini, ketika Ani sedang mengambil air, beberapa pria kulit putih datang tiba-tiba dan ingin menyiksanya secara mesum. Layar selanjutnya tidak mudah dibuka, dan hanya VIP yang bisa menontonnya. Setelah Pete mengetahui pengalaman Ani, dia segera bergegas menemuinya tanpa henti. Tetapi Ani telah disiksa hingga memar dan jatuh pingsan di tempat tidur. Pete sangat sedih, dia datang ke bos untuk keadilan baginya, tapi itu bisa dibayangkan. Di era ini ketika orang lebih rendah dari binatang buas. Siapa yang akan membela budak kulit hitam yang tidak berharga? Bos itu hanya mengucapkan beberapa patah kata dan menyuruh Pete pergi. Setelah Ani bangun, Pete bertanya siapa pelakunya, dan dia akan membunuhnya. Tetapi Ani memilih untuk memendam semua ini secara diam-diam. Pada hari ini, Pete datang ke sebuah peternakan untuk mengabar. Bos itu sangat kejam dan sering memukuli orang kulit hitam tanpa bisa dikenali. Yang menyebabkan orang kulit hitam mogok secara kolektif dan menolak untuk bekerja. Bos datang ke Pete karena dia ingin dia mengabar kepada orang kulit hitam dan membiarkan mereka terus bekerja. Melihat rekan senegaranya disiksa begitu parah. Pete merasa sangat sedih, dan yang terburuk belum datang. Karena penindasan semacam ini, saya memilih mogok makan, lebih memilih mati daripada makan. Cara selanjutnya bagi orang kulit putih untuk menghadapinya adalah dengan menanam benih kebencian sepenuhnya di hati Pete. Orang kulit putih menggunakan palu untuk menghancurkan gigi orang kulit hitam. Bakar, lalu paksa makan dengan corong ke mulutnya. Melihat rekan senegaranya disiksa sedemikian rupa, Pete merasa sangat sedih. Ketika dia keluar, dia melihat seorang gadis kulit hitam dibawa pergi oleh seorang gadis kulit putih seperti binatang. Adegan ini membuat Pete berpikir keras. Apakah orang kulit hitam pada dasarnya lebih rendah? Apakah mereka Buddha sejak lahir? Pete mempelajari Alkitab sejak dia masih kecil, dan bos itu menghargainya. Tetapi dia melebih-lebihkan statusnya di mata orang kulit putih. Bos itu tidak ada di rumah hari itu, dan Pete membaptis adik laki-laki bos itu secara pribadi. Di luar dugaan, bos itu sangat marah ketika mengetahui bahwa seorang pria kulit hitam telah membaptis seorang pria kulit putih. Pukul cambuk dengan keras.
Itu benar-benar membuat Pete menyadari identitasnya. Di mata orang kulit putih, mereka selalu menjadi budak rendahan. Orang kulit putih terus mengayunkan cambuk, tetapi bagi Pete, rasa sakit di hatinya telah lama lebih besar daripada rasa sakit di punggungnya. Pada malam hari, Pete sangat lemah sehingga dia tidak bisa berdiri. Tetapi bos itu tidak berniat membunuhnya. Keesokan harinya, bos itu datang dan melepaskannya, dan menyuruhnya kembali dan mandi sendiri. Saat ini, mata Pete penuh dengan kebencian. Dia bersumpah untuk melawan takdir yang tidak adil ini. Setelah bos itu pergi, seorang pria kulit hitam melangkah maju untuk merawat Pete. Tetapi Pete kelelahan dan jatuh ke tanah, dan pria kulit hitam itu segera membawanya ke kamar. Biarkan para pelayan merawatnya dan menjahit lukanya. Setelah luka Pete sembuh, dia membawa 5 orang kulit hitam dari pertanian ke lapangan dan meminta semua orang untuk memberontak bersamanya. Begitu mendengar tentang pemberontakan, beberapa orang langsung panik. Sekarang kita hanya 6 orang. Bagaimana kita bisa memberontak? Pete memberitahu semua orang bahwa meskipun kami hanya ber-6 sekarang, saudara dan saudari kami berjumlah jutaan budak kulit hitam di seluruh selatan, dan mereka semua menunggu panggilan kami. Slaves all over having meetings. They waiting on something. They waiting on us. Setelah mendengarkan kata-kata Pete, semua orang memutuskan untuk bergabung. Tapi sekarang ada masalah lain, mereka tidak punya senjata. Pete berkata bahwa ada gudang senjata di kota Yerusalem 10 km jauhnya. Selama kita bisa sampai di sana, kita tidak perlu khawatir kehabisan senjata. Di tengah malam, ketika bos baru saja bangun, Pete tiba-tiba datang ke tempat tidurnya dan menikamnya sampai kehilangan nyawanya. Malam itu, orang kulit hitam memberontak secara kolektif. Mereka menyerbu ke kamar orang kulit putih dan membunuh semua orang kulit putih. Ketika Amerika Serikat merebut sebuah pertanian, mereka membebaskan para budak kulit hitam di sini dan meminta semua orang untuk memberontak dengan mereka. Tetapi ketika mereka datang ke sebuah peternakan, mereka disergap. Ada banyak pria bersenjata di peternakan ini, dan mereka tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Saat fajar, semua raksasa hitam berada di hutan. Pete memberitahu semua orang bahwa sekarang mereka akan pergi ke Yerusalem. 10 mil jauhnya, di mana ada banyak senjata dan amunisi. Selama mereka punya senjata, mereka benar-benar bisa melawan orang kulit putih. Tetapi ketika mereka datang ke Yerusalem, orang kulit putih sudah lama menunggu. Orang kulit putih meminta mereka untuk meletakkan senjata dan menyerah. Jika tidak, mereka akan membunuh mereka semua. Pete berkata bahwa sejak kami memilih jalan ini, kami tidak pernah berpikir untuk menyerah. Tentunya kami akan menghadapi pasukan kulit putih. Pete mengaum, dan semua orang menyerang. Untuk kebebasan dan untuk ribuan saudara yang diperbudak, mereka harus berjuang. Saat ini, kebencian orang kulit hitam yang telah tertindas selama bertahun-tahun dilampiaskan. Meskipun senjata mereka hanya alat pertanian, mereka akhirnya menang dengan mengandalkan jumlah mereka. Tetapi ketika mereka mendobrak pintu dan mendobrak gudang senjata, senjata di dalamnya telah dikosongkan oleh orang kulit putih, dan mereka tertipu. Semua orang kulit hitam telah menjadi sasaran hidup. Dalam pemberontakan ini, mereka kalah telak, dan pada akhirnya semua orang dan keluarganya digantung. Sebagai pemimpin, Pete dikurung dalam sangkar. Pertama kali diarak di jalan selama 3 hari. Menerima semua omelan dan tuduhan orang kulit putih, dan kemudian digantung di depan umum. Meskipun Pete meninggal, dia membangunkan rekan senegaranya yang tak terhitung jumlahnya yang diperbudak. Semangatnya akan bertarung dengan mereka sampai perbudakan dihapuskan.